Oke, baik. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Selamat datang bagi Sabat. Sahabat. Selamat datang bagi teman-teman yang boleh join di Zoom pada malam hari ini. Bahkan pun sahabat-sahabat semua yang boleh menyaksikan melalui Facebook yang sementara berada di rumah, yang sementara menyaksikan video pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, baik. Pada saat ini perkenalkan, nama saya adalah Gavin Rembangan. Saya berasal dari Jemaat Seretan, dari daerah Misi Minahasa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan sekolah sahabat, mungkin dari sahabat-sahabat sekalian ada yang ingin didoakan. Ada kesaksian yang ingin didoakan. Dipersilakan. Halo. Halo. Ya, Halo. dipersilakan. Ya maaf tadi lagi ada voice of you orang Sabah. Mohon didoakan teman-teman ya. Saya ini kan dijagokan 21 orang. Mohon doanya biar gerejanya kuotanya bahkan lebih banyak. Kalau misalkan besok kan aku mau pengen ke gereja Tatnamuka. Besok aku nggak bisa ya karena aku mau pengen vaksinasi gitu. Vaksinasi beberapa kekebalan tubuh. Jadi tolong didoakan gereja saya apa yang hari ke-7 tadi jantung supaya gerejanya tetap bertatap mukanya 22 orang. Karena kan mau ditutup sampai jam 20 malam. Jadi kita doain teman-teman ya pada supaya dia bisa ngisi kuotanya juga teman-temannya. Mendoakan supaya diterima di Pertamina EU 5 Balikpapan yang pada mau bekerja dan bisa libur hari Sabat. Mendoakan salah satu anggota gereja Masih APRI ke-7 Jemaah Bulawan, yaitu Ibu Umiasi, yang sampai saat ini belum balik lunas, sudah 3 minggu lebih hilang. Mohon doakan pelatihan misionaris kampus Jayapura, udah gitu doa. Doakan juga penerimaan siswa baru di pendidikan APRI Semanan, supaya Tuhan meningkatkan siswa ke sekolah kita. Tolong doakan rencana Pak Pendeta Sitorus di Sumatera Utara KKE bulan Oktober, dan mohon mendoakan pelayanan Gereja Masih HPRI ke-7 Kanaan Palangkaraya dan tim AVEN Respon Cepat tadi barusan menaruhkan bantuan kedua ke wilayah yang terdampak banjir. Doakan di ladang peninjiran yang berada di Papua, tempat pelayanan Barodia di Papua. Ada pembunuhan dan mereka yang kulit putih dan rambut lurus menjadi incaran mereka, dan kami tidak tahu harus sembunyi di mana. Tolong didoakan, dan tolong doakan juga teman-teman ya, doakan kerusuhan di Afghanistan semoga segera selesai dan kondusif. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi kesaksian untuk didoakan. Apa masih ada dari teman-teman sekalian? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak putus-putusnya selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti persatuan guru-guru. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami supaya kami dapat mengerti pelajaran sekolah sahabat yang nantinya akan kami pelajari pada malam hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesaksian dari saudara Yoran tadi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk apa yang nantinya akan dilakukan oleh Brother Yoran pada besok hari dalam proses vaksinasi, kiranya Tuhan bersama-sama berkati, dan juga ibadah online. Bahkan pun mungkin di beberapa jemaat ada gereja-gereja yang sudah dibuka. Biarlah ketika kami beribadah, apa yang kami lakukan dalam peribadatan kami itu boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk salah satu
keluarga umatmu, yaitu Ibu Umiati, yang kabarnya bahwa sampai saat ini belum ada kabar dan tidak diketahui di mana beliau berada. Kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan ada baginya. Dan mata Tuhan tidak pernah lepas dari setiap umat-umat yang percaya. Kami tentunya memiliki satu harapan, bahwa ibu ini boleh kembali dengan keadaan selamat. Segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada hal yang lain yang dapat kami lakukan selain daripada hanya berharap kepada Tuhan saja. Karena hanyalah Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap umat-umatmu, dan bahkan pun Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini terkena bencana. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan mereka, dan Engkau berkati sehingga iman mereka tetap dibangun dan mereka boleh tetap setia kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah bencana yang mereka alami. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang ada di Afghanistan, yang saat ini sementara mengalami pergumulan oleh karena perang politik di sana. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, dan Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Dan biarlah kiranya mereka boleh tetap setia kepada Allah, dan iman mereka itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, ada banyak lagi pergumulan yang kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kami ingin doakan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, dan Engkau akan menjawab segala pergumulan doa-doa kami. Dan apapun yang kami sampaikan kepadamu, Engkau akan dengarkan. Berkati kami pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami sharing bersama melalui pendalaman pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah kiranya itu boleh tertanam dalam hati kami, dan Engkau sanggupkan kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami puji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Mudah-mudahan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini kita boleh mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa melatih iman kita untuk dapat memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, lebih khusus sebagai orang-orang muda. Dan biarlah kiranya sebagai orang-orang muda juga, melalui pelajaran Sekolah Sahabat pada malam hari ini, karena kita sudah belajar, ya kita bisa berperan aktif dalam diskusi Sekolah Sahabat di jemaat kita masing-masing. Begitu pula dengan guru-guru Sekolah Sahabat yang nantinya akan mengajar pada besok hari. Biarlah kita boleh mendapatkan satu pelajaran, dan juga kita bisa mengajar dengan baik dengan satu tujuan pelajaran, yaitu pelajaran Sekolah Sahabat. Oke, baik. Saya kira sepanjang satu pekan ini kita sudah belajar semua ya tentang pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul merindukan lebih banyak. Tentunya sebagai manusia kita semua pasti punya banyak kerinduan, tetapi kadangkala kita mengalami satu kekecewaan oleh karena apa yang kita rindukan itu tidak kita alami, alias tidak kita miliki. Nah, pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengalaman bangsa Israel yang dikisahkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas hubungan dengan ayat ini,
Saya ingin memperkenalkan tentang Alkitab seperti apa yang pelajaran sekolah sahabat juga tuliskan di sini. Firman Tuhan itu diilustrasikan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat seperti sebuah model arsitektur. Jadi ada sebuah bangunan museum di seni Queens di New York, Amerika Serikat yang menyimpan berbagai model arsitektur kota terbesar di dunia. Dan sudah berulang kali direvisi alias dirubah, disalin. Meskipun ini adalah salinan, tetapi salinan itu tidak esensinya itu tetap saja merujuk kepada yang asli. Sama halnya dengan Alkitab. Meskipun itu hanyalah sebuah catatan, tetapi Alkitab itu berisi fakta dan kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6, dikatakan bahwa semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan mereka dan apa yang mereka perbuat sehingga itu menjadi contoh untuk kita supaya kita tidak melakukannya. Di dalam ayat 11 ini kembali diperjelas di mana dikatakan di sana bahwa telah terjadi dan dituliskan. Jadi Rasul Paulus dalam ayat 11 memperjelas lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada mereka ini bukan cuma terjadi untuk menjadi contoh, tetapi juga dituliskan supaya menjadi contoh untuk kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah bangsa Israel. Saya tidak ingin saya tidak ingin menjelaskan lebih banyak soal kata bahasa Greka yang disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat hari Minggu. Karena mungkin di sini ada teman-teman sekalian yang sudah mempelajari dan bahkan pun ada pendeta-pendeta senior yang sudah mempelajari dan lebih berpengalaman daripada saya. Dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan bahwa ada kata bahasa Ibrani yang namanya itu adalah typos. Kalau dalam bahasa Inggris tipe. Yang sebenarnya itu adalah pengertiannya adalah model atau sebuah model. Makanya di dalam pendahuluan sekolah sahabat ada ilustrasi tentang desain arsitektur bangunan atau sebuah kota juga. Nah, dan diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah sebuah contoh. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu juga merupakan satu contoh untuk kita pelajari. Supaya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 ini mengulangi kembali untuk merefresh pikiran jemaat dan meneguhkan iman dari jemaat yang ada di Korintus tentang dia dengan cara dia mengingatkan kembali mereka kepada pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi dia ceritakan kembali. Gunanya adalah untuk meneguhkan iman dari jemaat ini. Biasanya kalau Paulus itu mau menuliskan sesuatu kepada jemaat, pasti ada dia punya culture, ada dia punya budaya, ada dia punya latar belakang sampai dia tuliskan itu. Dan biasanya ada jemaat, di dalam jemaat itu memiliki sebuah permasalahan. Sama kayak contoh di sini. Dalam 1 Korintus pasal 8, ada satu permasalahan di dalam jemaat yang terjadi. Ada orang-orang yang suka ngejudgment orang, kemudian ada juga orang yang secara walaupun sudah dikristenkan, tetapi mereka itu masih terjebak dalam satu kehidupan dunia. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus, dia di dalam 1 Korintus pasal 10, berusaha untuk meneguhkan iman dan kerohanian dari jemaat itu dengan mengingatkan kembali mereka kepada leluhur orang-orang Yahudi. Pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa Paulus menganggap pemberhentian penting dari perjalanan
padang belantara ini sebagai satu tipe atau contoh dari baptisan individu. Kemudian dalam jejak logika Paulus, rujukan makanan rohani itu merujuk kepada mana? Merujuk kepada mana? Jadi Paulus ini menghubungkan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel dengan hal-hal rohani. Hanya adalah untuk meneguhkan iman dan kerohanian dari jemaat itu. Dibaptis dalam awan dan api, kemudian mana. Kita tahu semua ini adalah simbol. Kalau dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-46, di situ disebutkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Jadi masuk akal juga apa yang dikatakan oleh, apa yang dituliskan oleh oleh penulis pelajaran filsafat mengenai apa yang Paulus pikirkan. Jadi ini merujuk kepada satu hal rohani. Kita tahu bersama bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, fokus utamanya adalah berbicara mengenai siapa? Mengenai Yesus. Lebih khusus rencana penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Yang telah direncanakan memang sejak dari awal. Ini sangat luar biasa. Dan Paulus menggunakan pengalaman dari bangsa Israel itu sebagai satu gambaran untuk menegur jemaat. Nah, menariknya adalah dalam pengalaman bangsa Israel, meskipun Tuhan itu selalu menunjukkan kasih karunia kepada mereka, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merasakan apa yang disebut dengan peristirahatan sejati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena meskipun berulang-ulang kali Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel, tetapi berulang-ulang kali juga kasih karunia itu dikhianati. Ya. Saya tidak tahu dari teman-teman yang lain, tapi berdasarkan apa yang saya pelajari, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya berapa orang? Alkitab katakan bahwa Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena bangsa Israel itu suka memberontak terhadap Allah. Dan mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Itulah yang terjadi. Meskipun Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dikeluarkan dari tanah perhambaan menuju ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, tetapi ketika mereka memberontak, mereka menerima penghukuman dari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Pada waktu bangsa Israel ini hidup di tanah perhambaan selama 400 tahun, dikatakan dalam Alkitab bahwa itu memang sudah dinubuatkan sejak dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tiba-tiba muncul seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Dan disinilah muncul itu penganiayaan. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa umat-umatnya itu merasa susah, merasa sangat tersiksa oleh karena perbudakan tersebut, maka Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan mereka. Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan mereka. Kalau kita buka dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, Musa ini juga adalah gambaran tentang Yesus. Di mana di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi di antara mereka seperti engkau ini. Dan dialah yang harus didengarkan. Kenapa? Karena kata firman Tuhan bahwa di dalam mulutnya Allah akan menaruh firman-Nya. Sama dengan Musa. Dalam kehidupan Musa, Allah banyak sekali memberikan petunjuk kepada umat Israel. Hukum-hukum yang harus mereka taati. Begitu pula dengan Yesus. Apa saja yang Yesus katakan, itulah yang harus kita terapkan. Dan hukuman bagi mereka yang tidak mau mendengar. Tentunya ada konsekuensi. Dan Musa diutus oleh Allah sebagai pembebas bangsa itu. Kenapa Musa diutus? Karena di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa dia lebih baik menderita bersama-sama dengan umat-umat Allah daripada diakui sebagai anak dari putri Firaun. Jadi Musa ini adalah seorang yang rendah hati juga. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
ada banyak sekali yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Ada banyak hal-hal yang menyatakan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada mereka. Contohnya, tiang awan dan tiang api. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mana juga. Ya. Tujuan utama kenapa Tuhan membiarkan sampai bangsa Israel ini harus mengalami kesusahan terlebih dahulu, agar supaya mereka menyadari tentang betapa pentingnya hubungan dengan Allah. Tentang betapa pentingnya hubungan dengan Allah. Mungkin, walaupun ini bangsa ini tidak tidak menerima peristirahatan sejati dalam Kristus, tapi kalau mereka punya rasa syukur dan mereka selalu berjalan dengan Allah, maka mereka akan merasakan satu berkat yang luar biasa yang Tuhan selalu karuniakan bagi mereka. Itulah yang seringkali mereka lakukan pada waktu itu, bersungut-sungut di hadapan Allah, tidak suka mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tidak suka mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Padahal berulang kali Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan banyak sekali memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tetapi seringkali kesempatan itu mereka salah gunakan. Sebenarnya kalau kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari 3 bulan yang lalu tentang janji, di dalam Keluaran pasal 19, ketika bangsa Israel itu berjanji untuk berlaku setia kepada Tuhan, pada saat itulah mereka telah mengikat satu kontrak dengan Allah, satu kontrak yang kekal. Tetapi perjanjian yang telah diikat oleh bangsa Israel itu malah dikhianati. Dalam Keluaran pasal 20, dalam hukum pertama sampai hukum keempat dijelaskan tentang bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam Keluaran pasal 30, bisa kita lihat di sana pengkhianatan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Mereka bersinah secara rohani dengan menyembah patung lembu emas. Ketidaktaatan bangsa Israel dinyatakan di sini. Padahal ada banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu memang benar-benar ingin setia kepada Allah atau tidak. Ada banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu pula dengan kita zaman sekarang. Tuhan banyak sekali memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita memang betul-betul mau disebut sebagai anak-anak Allah. Saya tidak tahu, mungkin di dalam kehidupan pribadi kita, ada hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan apa yang dicatat dalam Alkitab memperingatkan kita untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya untuk selalu mensyukuri anugerah Allah dalam kehidupan kita dan menyadari serta berubah dari kelakuan yang buruk menjadi kelakuan yang baik. Sangat luar biasa pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, karena di sini juga menghubungkan dengan pembuatan bait suci. Kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-5, mungkin ada dari antara teman-teman sekalian yang boleh inisiatif untuk membaca. Ibrani pasal 8 ayat 5. Ibrani yang ke-8, Ibrani pasal 8 ayat yang ke-5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu
di atas gunung itu. Oke. Kalau Alkitab katakan bahwa apa yang dibuat di bumi ini merupakan contoh dari apa yang ada di surga, maka itulah kebenarannya. Dan itulah yang harus kita percaya. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam pengalaman bangsa Israel, mereka disuruh untuk membuat bait suci. Musa disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bait suci yang sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Dan itu merupakan gambaran dari apa yang asli yang ada di surga. Tapi sebenarnya konsep bait suci ini menyatakan tentang satu realitas hubungan antara surga dengan dunia yang tidak akan pernah hilang, kecuali manusia itu sendiri yang menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Alkitab katakan kenapa bait suci itu dibuat, supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itulah konsep utama dari bait suci tersebut. Dan sebenarnya bait suci ini adalah gambaran dari apa yang asli yang ada di surga. Bahkan pun setiap ritual yang dilakukan di dalam bait suci itu adalah gambaran dari pelayanan Kristus. Atau pelayanan Kristus. Inilah konsep yang sebenarnya. Kepada bangsa Israel berulang-ulang kali Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, termasuk melalui bait suci ini. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, mereka diwajibkan untuk memberikan persembahan korban. Ada korban bakaran, bahkan pun ketika mereka mau mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah, ada korban sajian. Ini semua adalah gambaran dari siapa? Dari Yesus Kristus yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Menyatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi umatnya. Tapi kita melihat dari pengalaman bangsa Israel sendiri, bahwa berulang kali Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, tetapi berulang kali kasih karunia itu juga dikhianati. Buktinya, bangsa Israel menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Bilangan pasal 21 mencatat tentang pengalaman mereka oleh karena memberontak melawan Allah dan Musa, Tuhan mengizinkan ular-ular tedung keluar. Tetapi ketika ada satu orang yang mau bertobat, ada beberapa orang yang ingin bertobat kepada Allah dengan datang kepada Musa dan memohon supaya Musa ini mendoakan mereka, maka Tuhan kasih solusi. Tuhan memberikan solusi kepada mereka, yaitu melalui seekor ular tedung. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular replika, ular tedung, dan gantung itu kepada sebuah tiang. Dan firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang melihat kepada ular itu, mereka akan bebas dari penyakit tersebut. Kalau kita punya masalah dosa, ketika kita memandang kepada Kristus, ada sesuatu hal yang akan kita terima. Inilah yang disebut dengan pertobatan sejati. Seseorang yang memang betul-betul ingin bertobat dan memperbaiki segala kelakuannya itu, harus memandang kepada salib Kristus, supaya bisa memperoleh pertobatan sejati. Inilah persyaratan utama, supaya kita bisa memperoleh peristirahatan sejati di dalam Kristus. Tapi bangsa Israel seringkali tidak menyadari akan hal tersebut. Nah, kalau kita belajar akan pelajaran sekolah sahabat, di sini juga ada konsep panggilan. Ada konsep panggilan. Sebenarnya seringkali Tuhan menyatakan kepada manusia apa yang harus mereka lakukan. Itu juga adalah bagian dari panggilan. Coba kita lihat dunia zaman sekarang, ketika ada berbagai bencana yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang kita sadari dari kehendak Allah? Ketika ada sesuatu yang terjadi, mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita yang terjadi. Itu sebenarnya adalah merupakan pernyataan Allah supaya kita dekat dengan Dia. Bukan berarti saya mau katakan bahwa
Tuhan itu menghendaki segala malapetaka, tidak. Tetapi Tuhan bisa memanggil umat-umatnya untuk berlaku setia kepadanya lewat cara apapun. Lewat cara apapun. Kalau mau belajar tentang bencana alam dan setiap kesusahan-kesusahan yang terjadi, kemudian kita berpikir bahwa Tuhan adalah sumbernya, berarti kita berbeda dengan konsep Alkitab yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Intinya kenapa Tuhan mengizinkan setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, barangkali itu adalah satu teguran atau panggilan kepada kita untuk lebih taat dan setia kepada Allah. Bagaimana dengan peristirahatan? Bagaimana dengan peristirahatan? Kita banyak belajar tentang hari Sabat. Sebenarnya konsep mengenai Sabat ini juga menggambarkan tentang realitas hubungan antara manusia dengan Allah. Di mana Tuhan ingin supaya manusia itu taat kepadanya, setia kepadanya. Hari Sabat itu adalah tanda kesetiaan. Hari Sabat itu adalah tanda bagi umat-umat Allah. Supaya mereka. Dan kenapa hari Sabat itu diberikan kepada manusia? Supaya mereka itu bisa menjalin satu hubungan dengan Allah. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab, hari Sabat itu sudah ada sejak dari Eden. Dan kitab Yesaya mengatakan bahwa hari Sabat itu akan tetap ada di surga. Akan tetap ada di surga. Mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan atau sharing bersama, ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saat ini kita akan mengikuti puisi dari Kak Bella. Halo, selamat malam semuanya. Selamat hari Sabat. Selamat malam. Maaf ya, saya kameranya saya off dulu, soalnya jaringannya nggak terlalu bagus kalau saya open cam. Merindukan lebih banyak. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Museum Seni Queens, New York, simpan model arsitektur kota New York terbesar di dunia. Sebuah model rumit dan belum juga cerminkan pemandangan kota karena perubahan yang terjadi. Model bukan yang asli, tetapi simbol dari aslinya. Model bantu kita pahami esensi dari yang asli, tetapi tak pernah bisa gantikannya. Tetapi dapat menolong pahami yang aslinya. Alkitab penuh model dari kegiatan dan institusi yang menunjuk pada realitas surgawi yang lebih besar. Pengalaman orang Israel lepas dari Mesir menuju tanah perjanjian jadi contoh bagi pengalaman rohani orang Kristen di zaman akhir ini. Konti atau tipos atau tipe adalah simbol dari sesuatu. Pelayan para imam di bait gambaran dan bayangan dari yang ada di surga. Sama seperti Musa didirikan kemah atau tempat kudus di padang belantara sebagai bayangan, simbol, contoh yang ada di surga. Merindukan lebih banyak. Paulus dalam Korintus gambarkan banyak simbol, contoh yang ada di surga. Simbol nenek moyang kita. Gambaran perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian sebagai proses baptisan untuk kebebasan dari perbudakan dosa. Paulus gunakan sejarah perjanjian lama sebagai contoh ungkapan kebenaran rohani dalam kehidupan Kristiani saat ini. Sistem ritual dan korban dalam perjanjian lama seperti dalam buku Imamat
memberikan contoh pada kebenaran dalam perjanjian baru. Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai dan korban dalam ritual diatur secara terperinci. Merindukan lebih banyak. Inti dari ritual adalah darah karena berhadapan dengan dosa. Imam adakan perdamaian bagi orang itu karena dosa untuk terima pengampunan, dan darah domba jadi kunci proses perdamaian. Jadi korban tersebut adalah tipe, model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Gagasan tentang contoh dan simbol dapat diterapkan pada konsep istirahat Alkitabiah. Tema ketekunan dan kesetiaan, panggilan untuk bertahan dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan, dan Injil agar tidak jatuh dalam ketidaktaatan. Bangsa Israel jadi contoh kedurhakaan sehingga mereka tak dapat yang Allah inginkan untuk mereka. Merindukan lebih banyak. Dengan istirahat dan iman, kita hanya dapat masuk ke dalam perhentiannya atau istirahat jika kita percaya dan mempercayai Dia, dan itu adalah Yesus Kristus. Ketidaksetiaan orang Israel jadi kegagalan masuk ke dalam istirahat yang Allah inginkan untuk mereka. Sesuai sumpah ilahi, Israel yang tidak beriman tak akan masuk ke dalam perhentiannya. Pengalaman bangsa Israel menunjukkan banyak orang tak alami keselamatan dalam Yesus karena kurang iman, ditunjukkan dengan ketidaktaatan yang mencolok. Amaran untuk tak ulangi pengalaman bangsa Israel pada saat ini. Merindukan lebih banyak. Ada istirahat lain yang Allah siapkan bagi umat Allah. Umat Allah ini adalah semua umat yang terima Yesus sebagai juru selamat. Istirahat khusus Allah yang hadir sejak penciptaan adalah hari Sabat. Hari Sabat tawarkan cita rasa mingguan dari istirahat akhir zaman dan dipahami sebagai pendahulu kecil dari istirahat yang besar. Hari Sabat tak pernah digantikan walaupun Yesus telah mati untuk keselamatan kita. Hari Sabat tetap untuk selama-lamanya. Kita tak selalu mau datang kepada Yesus dengan segala kesulitan dan pencobaan yang kita alami. Kita lebih sering tuangkan masalah kita kepada orang lain yang belum tentu dapat menolong kita. Merindukan lebih banyak. Janji Allah sangatlah berharga. Kita diminta pelajari firman-Nya dan dapatkan inspirasi dalam tuntunannya hingga kehidupan kita yang sedih dan susah diubah jadi penuh damai dan penyangkalan diri dan rela bertahan dan berkorban untuk salib. Yesus nantikan kita untuk serahkan semua beban kita kepadanya. Tuhan bersedia akui nama kita di hadapan Bapa sehingga kita dapat istirahat pada Yesus Kristus. Beristirahat dalam Yesus adalah mempercayai kasih karunia-Nya sebagai jalan keselamatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Bella yang sudah membawakan puisi.
Mungkin dari antara sahabat-sahabat sekalian ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah kita kita pelajari pelajaran sekolah sahabat. Saya bertanya, memberikan pendapat. Jadi gini ya teman-teman, aku matikan kamera ini takutnya suaraku makin gak kedengaran ya Kak Kevin. Jadi menjadi orang tulus itu sangat sulit. Meski demikian jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi orang yang tulus, ikhlas dan berhati putih. Baiklah, jika berbuat baik kepada orang yang membenci kita masih sulit, setidaknya mari kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan hal yang sama. Contohnya begini, teman-teman. Hamba yang menjadi kekasih Tuhan Yesus Kristus selalu ini mendapatkan limpahan kasih sayangnya. Hati rindu ya akan Tuhan selalu ini berbuat kepada manusia tanpa mengharap balasan. Jadi, teman-teman, hati yang rindu akan Tuhan selalu diliputi kesabaran, ketegaran, dan keteguhan. Maaf, ia tidak takut pada siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Meski begitu, rasa tidak takut selain kepadanya hanya akan bermetamorfosis menjadi Allah mulia. Ia tidak takut pada apa saja, tetapi selalu mencoba bersikap penuh kasih dan santun, sebab ia yakin bahwa sikap penuh kasih dan santun akan membawa pada keridahan Tuhan. Akhlak mulia selama di dunia akan menjadi berkat terbaik menghadapnya. Hati yang rindu akan Tuhan merupakan hati yang istimewa. Ia akan tetap tenang ketika ujian bertubi-tubi, menghantam sebab hati yang tenang, menafsirkan ujian sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Hati yang rindu akan Tuhan akan selalu dipayungi kesabaran sebab ia meyakini bahwa kesabaran akan berakhir indah di akhirat. Hati yang rindu akan Tuhan tidak selalu rindu kematian, tetapi ia menghajarkan tidak Tuhan. Hati yang rindu akan Tuhan selalu mengharapkan hidup yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga pada penunjuk usia ia dapat gagah mempertanggungjawabkan segala karunia Tuhan. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang bersukacita, yang indah, dan hati yang tenang. Hakikatnya kebahagiaan akan terakhir baik di dimensi masa kini maupun dimensi esoteris. Tuhan memberkati. Oke. Pandanglah pada Yesus. Itulah kunci kehidupan kita sekarang ya. Pandang pada Yesus. Pandanglah kepada salib Kristus untuk dapat peroleh pertobatan sejati dan perdamaian serta juga peristirahatan sejati. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Dipersilakan. Ya, di sini ada Kak Albeski. Baik, selamat sahabat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi saya mau sedikit bertanya dalam pelajaran hari Kamis ya dengan judul Menaklukkan Kota Surgawi, di mana ada pertanyaan yang paling bawah, bagaimana kita atau Anda atau saudara menolong teman kita yang kehilangan harapan, di mana mereka tidak dapat menemukan istirahat yang sejati dalam Tuhan ya. Jadi mungkin ada ayat-ayat yang dapat mendukung mereka, tolong di-share. Terima kasih. Oke, bagaimana Anda dapat menolong orang lain menemukan istirahat dalam Yesus? Mungkin ada jawaban dari teman-teman sekalian sehubungan dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Selamat hari sahabat. Ini pertanyaan yang menarik dari orang punya sahabat.
Tapi dia punya nama ini apa ini ya? Albes Kitik, terus setengah mati ya. Nama-nama dari Afghanistan ini. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Oleh karena tujuan pertanyaannya adalah kalau Anda membaca benar-benar dalam pelajaran hari Kamis, di pertanyaan di paling bawah, dia bertanya begini ya, pertanyaannya begini, bagaimana Anda dapat menolong orang lain menemukan istirahat dalam Yesus ketika mereka berpikir, ya, ini ketika mereka berpikir bahwa dosa-dosa mereka terlalu memilukan, bahwa hati mereka tidak dapat diubahkan, dan bahwa kasus mereka benar-benar tanpa harapan. Ini seringkali orang temukan dalam orang punya pergaulan, ya, dalam orang punya kehidupan, pergaulan, persahabatan, apalagi sebagai anak-anak muda. Saya mau gambarkan dosa, ya. Kalau dalam Alkitab bilang dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, ya kan? Tapi ini realita ya yang terjadi, realita yang terjadi. Bagaimana ketika sahabat orang yang pemabuk, ya, yang suka ya kehidupannya pesta pora, tiba-tiba dia datang bertanya, ya toh, bro, kita mau suka hidup dekat dengan Tuhan. Nah, seperti pertanyaan ini, bagaimana orang mau kasih di ayat-ayat? Pas dia meminta itu, ya, orang kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, jadi ini pertanyaan malam hari ini mungkin, ya, saya bisa gambarkan bahwa ini mungkin pertanyaan dari orang punya sahabat tadi ini, bagaimana orang bisa menguasai akan firman Tuhan, dan ketika orang sampaikan itu firman ke orang itu memang berkuasa. Jangan orang sampaikan sedangkan orang juga pemabuk, ya kan? Orang mau sampaikan kepada dia tentang masalah dosa yang ia sementara lakukan itu, yang dia berpikir ini orangnya putus asa ini, ya, dia sudah mengarah kepada putus asa. Jadi ini sebuah hal yang menarik. Itulah sebabnya ini suatu panggilan buat orang, buat kita semua anak-anak muda. Ketika orang melihat orang punya teman-teman di sekitar kita yang sudah merasa putus asa, ya mari orang kuatkan dia dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi intinya adalah kita harus tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan itu, dan kita telah praktekkan itu agar supaya memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau mau tanya di ayat-ayat, mungkin nanti moderator akan kirim secara pribadi melalui akun WA atau dan lain sebagainya. Itulah tambahan saya. Terima kasih. Baik. Saudara Kavin boleh menambahkan? Ya, silakan Kak Avron. Oke, terima kasih. Saya pikir sangat komprehensif tadi dijelaskan oleh sahabat kita ya, yang bernama Happy Sabat. Saya tidak tahu siapa juga ini Happy Sabat. Saya pikir nama dari surga mungkin ya. Jadi dia sudah lahir dengan nama Happy Sabat. Tapi dari penjelasannya sangat baik. Bagaimana memang kalau kita melihat dari pelajaran sekolah sahabat kita dan juga kejadian-kejadian yang masa lalu ya, kalau kita melihat dalam ayat hafalannya saja, di situ menyinggung bagaimana sesuatu yang sudah pernah terjadi akan berulang lagi terjadi, terutama yang ada di zaman kita sekarang ini. Jadi kehidupan kita yang hadir, yang sementara kita jalani ini adalah satu peristiwa yang berulang-ulang sudah pernah terjadi sebelumnya, kira-kira seperti itu. Kalau kita merujuk pada pelajaran kita, di sini menceritakan akan bangsa Israel, bahkan pun juga Rasul Paulus dalam 1 Korintus menyinggung akan perjalanan bangsa Israel yang dimana mereka gagal menjalankan akan misi Allah itu sendiri. Maka sebab itu ada beberapa di antara mereka tidak tidak memenuhi syarat untuk masuk di tanah Kanaan. Nah, kembali pada pertanyaan dari sahabat kita tadi ya, Brother Albert, bagaimana kita meyakinkan mereka, sahabat-sahabat kita yang mereka berpikir bahwa dosa mereka itu tidak diampuni. Ya, saya pikir ini pertanyaan yang sudah sangat klasik, yang kita sudah sering dengar, dan juga setan paling senang kalau kita merasa seperti demikian. Ya, yang dimana ketika kita merasa melakukan satu pelanggaran,
dan seringkali dalam hati kita selalu merasa bahwa itu dosa itu sudah tidak pernah diampuni lagi. Jadi tidak usah juga datang pada Tuhan. Nah, inilah yang setan senang ketika kita berpikir demikian. Tapi kalau kita merujuk pada ayat Alkitab, ada banyak sebenarnya. Ada Mazmur 103 ayat 12 ya. Mungkin siapa yang bisa bantu baca? Mazmur 103 ayat 12. Saya coba bacakan ya kalau saya buka di handphone saya. Di situ dikatakan ya bahwa dosa kita itu Tuhan akan buang sejauh-jauhnya. Saya ulangi ayatnya. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkanlah daripadanya kita pelanggaran kita. Nah, inilah yang Yesus coba buat untuk kita semua. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya dengan pelanggaran yang dimana Tuhan sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu pasti akan mati, ya, dan dibuat oleh Adam, dan tentunya dia harus mati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan bagi kita, Tuhan sudah menyiapkan satu rencana bagi kita bahwa akan ada penebus yang akan datang di dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Dan inilah pekerjaan yang Tuhan sementara kerjakan ya di bilik Maha Suci untuk kita semua, agar umat-umat Tuhan ya yang hidup di dunia ini dapat selamat dari dunia ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, belajar lagi masalah kasih karunia ini, Tuhan perbuatan kita tidak akan pernah menyelamatkan kita, tapi hanya kasih karunia Tuhanlah yang begitu baik yang membuat kita bisa dapat selamat. Nah, inilah yang coba setan yakinkan kepada umat-umat Tuhan ataupun juga orang-orang di luar sana bahwa ketika kamu melanggar sesuatu atau pelanggaran yang cukup berat di mata manusia, maka Tuhan tidak akan ampuni. Ada juga di 1 Yohanes berapa itu 9:12 ya, di situ dikatakan bahwa pelanggaran yang kita lakukan ya, jika kita mengaku dosa kita, ini 1 Yohanes 1:9 katakan, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dalam arti bahwa apapun dosa yang kita buat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, banyak kisah orang yang di kayu salib, ya ini cerita anak-anak, kalau kita pernah baca sama-sama, yang satu bertanya akan kekuasaan Tuhan, tetapi satu menyampaikan kalau engkau datang jangan lupa aku, itu ya bahasa anak mudanya. Padahal baru itu dong disampaikan. Sebelum-sebelumnya dia melakukan banyak kesalahan atau dosa yang mungkin di mata manusia satu dosa yang pelanggaran yang cukup berat. Apalagi kalau di zaman dulu kalau sudah dihukum gantung atau salib, satu pelanggaran yang kalau kita mungkin ditembak mati ya, yang begitu berat di mata manusia. Tapi di mata Tuhan semuanya sama. Ya, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan membuang sesuai Mazmur tadi, akan membuang dari timur ke barat ya, segala pelanggaran yang kita buat. Jadi itulah fungsi Yesus mati di kayu salib, agar kita semua dapat selamat. Karena kasih karunialah kita semua dapat diselamatkan, bukan melalui perbuatan kita. Perbuatan kita menunjukkan bahwa kita menerima akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya, mungkin itu saja, Brother Gavin, untuk tambahan-tambahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh Luar biasa. tambahan? Ya, silakan. Shalom, selamat sahabat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sahabat orang muda Albes Kiteva, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Kalau dari saya mau tambahkan, yang pertama, kita semua manusia berdosa, telah berdosa dan harus mati. Jadi sebenarnya kita semua harus mati. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan sudah dijelaskan tadi oleh sahabat Arfan dan pendeta Billy tadi. Jadi
kalau kita seharusnya mati, tapi oleh karena Yesus menebus kita melalui darahnya, kita semua selamat. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang yang merasa bahwa saya ini telah berdosa, telah berbuat dosa dan tak pantas untuk diselamatkan. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasan dari Alkitab, dari Sekolah Sahabat, boleh kita buka di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Saya ringkaskan saja, karena kita, kalau kita berada di dalam Yesus, kita terima kematiannya, imannya, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Jadi itu ayatnya. Kalau kita di dalam Yesus, asalkan kita di dalam Yesus. Jadi yakinkan dulu sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah merasa minder atau merasa putus asa, saya ini adalah seorang yang sudah tidak pantas diselamatkan. Nah, kita mungkin bisa memberikan dia pengharapan, kalau Anda mau selamat, Anda di dalam Yesus, menerima dengan iman, kematian Yesus Kristus, bahwa itu yang menyelamatkan kita, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29. Jadi jawabannya ada di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian ya. Kasih karunia Allah itu masih berlaku bagi setiap umat yang berdosa. Ya, saya katakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Itulah yang Alkitab katakan. Mungkin untuk case-case seperti ini, kita bisa arahkan lebih pertama adalah arahkan orang itu kepada Kristus. Karena sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita ajarkan dia untuk bagaimana bisa mengarahkan untuk mengutamakan Tuhan. Artinya arahkan kehidupannya itu kepada Kristus. Tapi jangan juga kita berusaha untuk mengarahkan orang lain untuk datang kepada Kristus, tapi kita sendiri seringkali punya masalah, tapi kita tidak datang kepada Kristus. Ini jadi problem untuk kita pada saat ini. Sekaligus tantangan juga untuk kita lakukan di kemudian hari. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, atau masih ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Boleh aku kasih tambahan teman-teman sebelum lagi. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Ya, oke, kayaknya ada gangguan ini dari saudara yang Baik, oleh karena sahabat Yora mungkin tidak ada gangguan ya. Halo. Jadi Sorry. saya mau menambahkan pelajaran sekolah sahabat kita untuk pekan ini. Boleh kedengaran suara saya? Oke, halo. Iya. Silakan. Yoram, Be, suaranya mau dikencengin, Be. Nggak terlalu kedengeran. Mungkin karena gini ya, jaringannya mungkin ya teman-teman. Sorry, Iya, teman-teman. boleh di chat aja ya. Boleh di chat aja ya, Dek ya, kalau agak susah jaringannya. Boleh saya bicara aja dulu, teman-teman? Oh, boleh. Karena Boleh, mungkin masalah jaringan, teman-teman. Sorry. Jadi gini ya, teman-temannya. Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Jadi gini ya teman-teman ya, maaf tadi ada agak jaringannya kurang bagus tadi pakai wifi. Jadi Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca tentu tidaklah asing bagi kita umat Kristiani. Kita sudah sering membaca dan mendengarkan khotbah dari firman Tuhan ini. Namun pada kesempatan ini kita kembali membaca, teman-teman. Tuhan Yesus dengan para muridnya, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah nanti sebagai pokok anggur. Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah nanti.
Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Maaf tadi agak jaringannya masih stabil. Sekarang udah kedengaran kembali. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19 ini. Kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Nanti hanya mendapatkan kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sumber kekuatan kita supaya kita berbuat banyak. Teman-teman, ya, di masa pandemi COVID-19 ini kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus, ya, teman-temanku sekalian. Kita selalu beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang berwujud yang nyata di dalam hubungan Allah dengan Dia. Akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada perintahnya. Jadi, teman-teman, that's why perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu Allah dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita. Dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa. Itu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Jadi, umat Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, baik PAGN yang ada di seluruh Indonesia, marilah kita mengevaluasi diri kita sekuat sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi dampak dari COVID-19. Besok juga saya imunisasi teman-temanku sekalian. Marilah kita terus beriman hanya kepadanya, selalu bersekutu dengan Dia, dengan Allah bersandar dengan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Yesus Kristus sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Immanuel dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sorry bro. Ya, mungkin tadi ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi kurang tunggu saudara Yoram atau brother Yoram mau nyanyi kok. Tapi nanti sebentar mungkin ya. Sementara dipersiapkan lagu pujian. Jadi teman-teman sekalian, saya mau tambahkan pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini sangat menarik. Ya, kenapa sangat menarik? Karena mengulangi kembali akan perjalanan hidup dari orang Israel yang dimana Paulus mengutip itu. Dia ulang kepada jemaat di mana? Di Korintus. Dia ulang sampaikan kepada mereka betapa pentingnya akan pengalaman itu yang dialami oleh orang Israel. Dan bayangkan dia punya rentan waktu itu agak panjang, bukan agak panjang lagi, panjang teman-teman sekalian. Dan bagaimana ketika Rasul Paulus dia menulis akan keterangan ini kepada jemaat di Korintus dan dengan rentan waktu kepada kita sekarang ini, panjang sekali. Nah, bagaimana pentingnya akan pekabaran ini ya. Sebagaimana pelajaran bilang sebagai apa? Tipologi ya, typos. Menjadi contoh. Kurang apa baiknya Tuhan itu ya. Sangat luar biasa kebaikan Tuhan untuk umat Tuhan. Itulah sebabnya saya mau singkat saja tambahan saya bahwa di dalam perjalanan iman kita sebagai anak-anak muda, dimanapun kita pergi dan berada, ketika kita berhadapan dengan setiap tantangan ataupun di antara kita ada yang terjerumus dalam dosa-dosa kesayangan kita masih suka mabuk-mabuk, masih suka pesta pora, kepolisiran, dan lain sebagainya. Ini pelajaran sekolah sahabat pekan ini mengajak kita semua. Saya mau katakan bahwa kita malam hari ini harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh dikumpulkan dalam pertemuan malam hari ini. Dan pelajaran kita malam hari ini ya mengarahkan kita sebagai anak-anak muda untuk tetap beriman benar-benar kepada Tuhan. Ya. Untuk tetap beriman benar-benar kepada Tuhan dengan melihat perjalanan iman dari orang Israel, di mana dalam perjanjian lama itu dijelaskan, dan dalam perjanjian baru kita telah ditebus dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib.
dan dalam perjalanan menuju surga, ya, kita akan menuju ke tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Kita sangat-sangat membutuhkan istirahat, dan jalan keluar yang paling utama itu ada di dalam Yesus. Dan itu sangat berhubungan dengan iman kita sebagai anak-anak muda, sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita digoncang dengan masalah pekerjaan, masalah percintaan, mencari pekerjaan, masalah keluarga, ya, masalah pergaulan dan lain sebagainya. Pelajaran ini mengajak kita, mari kita melihat pengalaman orang Israel. Mari kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di zaman Yesus, ya. Kita harus melihat bagaimana jemaat-jemaat yang Paulus mengirimkan surat untuk mereka, tentang bagaimana Paulus menekankan tentang tetap setia kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, kehidupan, dan juru selamat orang. Itulah sebabnya sahabat-sahabat, orang-orang muda yang ada malam hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah dimanapun orang pergi dan berada, kita semua pergi berada, kita dapat menjadi terang Tuhan, dan orang boleh mempercayakan orang untuk menyampaikan, mencari solusi tentang arti kehidupan itu. Dan kita dapat memberikan jalan keluar yang terbaik untuk orang, bahwa harus selalu berharap dan dekat kepada Tuhan. Di mata Tuhan, orang semua ini orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Ya, kalaupun ada sahabat kita yang percaya kepada kita untuk bertanya kepada kita jalan keluar, berarti mereka percaya bahwa kita ini adalah umat yang benar-benar dipercaya. Oleh karena apa? Kita semua punya kehidupan, menunjukkan karakter, menunjukkan perilaku yang baik, sehingga ada sahabat kita yang suka bertanya kepada kita, apalagi soal dosa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk tambahan yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Puji Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita masing-masing. Karena dalam kehidupan kita itu membutuhkan proses untuk membangun iman kita supaya lebih kuat kepada Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu janji yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka keluar dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun mereka untuk pergi ke tanah perjanjian, ke tanah yang dimana mereka sangat harapkan, berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi pada hakikatnya sebelum mereka sampai ke tanah itu, mereka tidak bisa sampai juga. Karena ada proses yang harus mereka lewati yang ternyata mereka tidak bisa lewati. Dan inilah yang menjadi penghalang sehingga mereka tidak bisa sampai kepada apa yang mereka harapkan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Sama kayak orang ketika mau mencapai keberhasilan. Sebelum dia mencapai keberhasilannya, dia harus ada proses terlebih dahulu untuk menguji ketekunannya dia. Begitu pula dalam hal kerajaan surga. Sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, umat-umat Allah harus ditampi terlebih dahulu. Mana yang setia dengan mana yang tidak. Jadi menurut untuk kita sekarang ini, dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun, marilah kita tetap berlaku setia kepada Tuhan. Mungkin masih ada tambahan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat. Mungkin tambahan dari saya. Oke, silakan. Mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Brother Alves di Teva ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini pertanyaan yang sangat menarik ya. Dan saya coba untuk menjawab. Kalau kita baca di dalam buku tulisan Ellen G. White di Kebahagiaan Sejati, bab 3, mengenai pertobatannya. Di situ dikatakan bahwa bagaimanakah seorang manusia dapat benar di hadapan Allah, bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan. Nah, jawabannya adalah hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian, tetapi bagaimana kita datang kepadanya. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya melalui Kristus saja kita dapat memperoleh kesucian.
yaitu kita bisa bersih dari dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya lagi adalah, bagaimana kita bisa datang kepada Kristus dengan keadaan kita sebagai orang yang berdosa gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, lebih lanjut dikatakan bahwa banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pentakosta. Jadi ketika dosanya ditunjukkan, mereka berseru, apakah yang wajib kami perbuat? Jawab Petrus yang pertama ialah, hendaklah kamu bertobat. Nah, di dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38 dikatakan bahwa pada saat yang lain dan singkat dikatakan, sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita ambil ketika kita mau bertobat. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa gitu. Kita memang sangat membutuhkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, maka kita harus benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita gitu. Dan ya memang tidak mudah ya untuk kita membantu orang, menolong orang untuk menemukan kedamaian di dalam Yesus Kristus gitu. Sulit untuk kita mengubah pola pikir seseorang yang sudah jatuh dalam dosa. Karena seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa itu, saya bisa merasakan, bisa menempatkan diri saya seperti dia. Itu sepertinya susah sekali, apalagi dia punya dosa kesayangan yang susah untuk dirubahkan gitu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berdoa untuk dia. Bisa lakukan adalah kita berdoa untuk dia terus menerus gitu. Sehingga biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dia untuk dia boleh menyadari dosa-dosanya gitu. Untuk dia boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, dan dia mau bertobat gitu. Karena dengan kemampuan kita nggak bisa. Jadi kita perlu untuk mengarahkan dia agar dia bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Karena Kristus saja yang dapat bisa menyelamatkan dia gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Masih boleh tambahan? Ya, silakan, Bro Henry. Kalau boleh open cam. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau tambahkan, jadi seperti ini. Tentunya kita semua menginginkan satu kebebasan, satu perhentian yang memang satu perhentian dari hal yang pasti atau dari Yesus Kristus yang kita ketahui bersama. Namun di sini saya mau kembali di cerita Alkitab atau cerita mengenai bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini telah diberikan contoh atau gambaran bagaimana ada ritual-ritual yang harus mereka lakukan, contohnya penebusan dosa melalui korban. Nah, itu ternyata ada konteksnya, ada pengertiannya. Kalau seandainya bangsa Israel waktu itu, waktu dulu mereka berdosa, mereka mengambil domba dan menyembelihnya. Diletakkan domba itu di atas altar. Nah, jadi menyembelihnya, darahnya tercurah. Nah, ternyata itu satu perlambangan bahwa di mana Yesus, domba itu adalah Yesus. Yesus sendiri. Nah, itu tandanya ketika bangsa Israel ini mengambil domba itu, artinya mereka sudah mengambil satu keputusan, di mana mereka mengambil satu keputusan untuk mengambil Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini menginginkan satu kebebasan, menginginkan satu penhentian yang memang sejati. Ketika kita mengambil Yesus, sama seperti bangsa Israel, mengambil domba dan menyembelihnya, tanda pengampunan dosa, begitu juga kita. Kita mengambil Yesus, di situ kebebasan kita, di situ perhentian sejati kita. Nah, perhentiannya ini
tentunya tidak hanya cukup sampai di bicara saja atau hanya sampai di omong kosong saja, bercerita saja. Ada tindakannya. Tindakannya apa? Perwujudannya salah satunya kalau kita lihat di hari Selasa itu ada contoh-contoh perintian. Kita ambil Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, ikutlah perintah Yesus. Salah satunya hari Sabat. Ikutlah perintah Yesus. Dan itu perhentian hari Sabat itu sejak masa penciptaan bukan hanya digambarkan Yesus sampai pada penciptaan, tetapi itu digambarkan sampai pada kekekalan sampai di surga. Jadi kita mungkin seperti yang pertanyaan tadi saya jelaskan di Galatia 3 ayat 26 sampai 29, kalau seandainya kita telah benar-benar menerima Yesus, ya ada yang harus kita lakukan. Kita menerima Yesus, mengimani Yesus, ikutlah perintah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Jadi contoh-contoh ritual-ritual itu ada hari Sabat, ada sembelih korban, di Gunung Sinai diberikan 10 hukum. Nah, itu semuanya diberikan Tuhan bagaimana untuk menuntun umatnya. Jadi kita mungkin ya tidak menutup kemungkinan semua orang pernah merasa berdosa, putus asa. Saya juga pernah merasa seperti itu dan tidak ada harapan. Tapi bagaimana supaya kita ada harapan? Terima Yesus itu. Terima Yesus, lakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Hari ini kita terima Yesus, kita lakukan apa yang diperintahkan, besoknya kita melanggar lagi. Tapi jangan khawatir, karena kasih karunia itu berlimpah-limpah. Tapi jangan juga kita bersandar di situ, karena kalau kita sudah, dosa itu sudah tertanam dalam hati kita, dan hati kita sudah dikeraskan, kalau hati kita sudah dikeraskan, maka itu keselamatan diberikan Tuhan itu, kita anggap lalu aja, sama aja. Saya biasa-biasa aja seperti ini, nggak apa-apa kok. Biar nggak ikut perintah Yesus. Jadi jangan keraskan hati. Kalau Roh Kudus berbicara, kalau kita sudah mendapatkan arahan dari aturan-aturan Yesus, dari kita sudah tahu keselamatan itu dalam Yesus, terima itu dengan iman dan lakukan. Lakukan itu, apa yang Yesus katakan. Jadi tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Janganlah keraskan hatimu. Kalau ada dorongan yang menyatakan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan firmankan. Dan ketika kita berbuat dosa, kemudian ada satu dorongan yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan, malahan menjauhkan diri daripada Tuhan, itu adalah bisikan dari roh yang lain. Dan harus kita tolak sebagai umat Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi. Ada yang sudah angkat tangan itu? Ada Kak Kori dan siapa lagi? Ya, Kak Kori. Tadi ada Bella nanti ya, habis saya Bella ya. Kalau saya nggak nanya, nggak juga mengkomentari apa yang tadi sudah ditanya. Cuman saya mau sedikit ada banyak yang kita dapat ya teman-teman, karena udah mau di akhir acara. Ada banyak yang kita bisa dapatkan di pelajaran kali ini. Saya hanya mau share apa yang saya dapatkan yang paling mengena di saya untuk pelajaran hari ini. Di pertanyaan terakhir di pelajaran hari Jumat dikatakan pikirkan kembali tentang semua kesalahan dan kurangnya iman yang anak-anak Israel tunjukkan di padang belantara. Dikatakan seperti itu ya, pikirkan kembali semua kesalahan dan kurangnya iman anak-anak Israel tunjukkan di padang belantara. Meskipun detail dari tantangan mereka berbeda, meskipun tantangan mereka itu berbeda dari tantangan kita, tetapi setidaknya kita pun hanyalah seorang pengembara di sini. Kita hanya numpang lewat, dikatakan seperti itu. Kita bisa memikirkan prinsip-prinsip apa yang bisa, bagi saya di pelajaran ini saya bisa memikirkan dan merenungkan kembali prinsip-prinsip apa yang bisa saya dapatkan dari pelajaran contoh perjalanan bangsa Israel itu. Di pelajaran hari Jumat dikatakan bahwa kita tidak selalu mau datang kepada Yesus ketika kita mendapatkan pencobaan atau kesulitan. Begitu juga dengan orang Israel. Ketika mereka merasa padang gurun itu adalah sebuah kesulitan, mereka malah
beralih kepada hal-hal yang lain jauh daripada Tuhan. Saya merefleksikan diri saya, apakah ketika saya berjalan dan merasa kesulitan, saya hanya mengandalkan diri saya sendiri atau mengandalkan orang lain, bukan pada Tuhan. Kadang-kadang saya menuangkan masalah saya ke telinga manusia, bukan kepada Tuhan. Dan menceritakan kesengsaraan saya, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada mereka yang bahkan tidak sanggup untuk menolong saya. Saya lalai untuk menceritakan seluruh kesengsaraan dan kesulitan saya kepada Yesus yang sebenarnya mampu mengubah jalan hidup saya yang sedih menuju jalan sukacita dan kedamaian itu sendiri. Bangsa Israel lupa untuk memandang kepada tiang api dan tiang awan itu yang menolong mereka. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa kehidupan mereka itu sengsara, perjalanan mereka sengsara, padahal di depan sana Tuhan menjanjikan sebuah negeri yang indah. Saya merefleksikan pada malam hari ini, apakah saya bertindak seperti bangsa Israel, yang ketika Tuhan sudah berjanji di dalam setiap firman-Nya bahwa ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan sediakan kepada saya, tapi saya tidak memandang kepada Dia. Saya yang mengajak kita semua untuk bisa merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu, memandang kepada Kristus, memandang kepada tiang api dan tiang awan yang membimbing kehidupan kita, bukan kepada permasalahan kita. Jangan sampai kesalahan bangsa Israel terus-menerus kita ulangi di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, tadi masih ada lagi yang kena angkat tangan. Resen. Ada Bella tadi, Ya, sesudah saya. saya hampir sama ya sama Kak Kori, jadi saya tidak ingin berkomentar apa-apa, cuman saya ingin membagi apa yang dapat saya bagi untuk kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua memiliki pergumulan yang sama dalam hal kehidupan dan punya masalah yang berbeda-beda dalam setiap pergumulan. Kadang memang kita lebih memilih untuk menceritakan hal itu kepada orang lain, karena kita cenderung agak ragu apakah Tuhan akan menjawab doa kita apa tidak. Kemudian tadi ada sentil soal dosa dan bagaimana orang itu dapat mengakui dosanya. Sebenarnya bukan hanya orang lain yang perlu kita sorot, tetapi diri kita masing-masing. Dalam 1 minggu berjalan ini mungkin ada di Jumat-Jumat saudara-saudara sekalian, ada ibadah pekan doa rumah tangga ya. Itu ada pembahasan tentang buah-buah roh. Bagaimana cara kita untuk menghidupi setiap buah-buah roh itu ke dalam kehidupan kita agar supaya menjadi berkat bagi orang lain ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak dapat merubah orang. Apapun yang kita bicarakan dengan orang tersebut, atau apapun yang kita usahakan untuk kepribadian orang tersebut menjadi lebih baik, tidak akan pernah bisa merubah orang itu. Karena yang memegang kendali atas segala hati, atas segala perasaan, atas setiap tindakan adalah Tuhan. Tuhan adalah pemegang kendali dari setiap hati manusia. Kalau misalnya ada orang yang ingin berubah, terus dia ngomong, saya mau berubah dong, saya pengen begini, pengen begitu. Saya rasa tanpa pertolongan Tuhan pun tidak akan terjadi hal seperti itu. Misalkan kita bawa dalam kasus hubungan. Saya suka sama seseorang, tapi kelihatannya orang itu tidak suka sama saya. Ada beberapa case kita dapati bahwa tiba-tiba kedua orang yang dahulunya tidak saling menyukai, mereka bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas hati manusia. Jadi saudara-saudara, jika saudara-saudara punya kerabat keluarga ataupun orang lain yang saudara-saudara rindukan, boleh menjadi seamin, sepikiran, ataupun boleh menjadi partner dalam pelayanan, walaupun sekarang mungkin mereka menggeraskan hati mereka jauh daripada apa yang kita inginkan. Kalau kita bicara soal hati, kita kembali bergumul bersama Tuhan.
Kita percayakan bahwa Tuhan yang memegang kendali hati mereka. Apapun dapat Tuhan lakukan. Membalikan apapun. Saya percaya bahwa teman-teman di sini juga percaya bahwa Tuhan dapat mengendalikan apapun, bahkan hati manusia. Dan semoga apa yang saya bagikan boleh menjadi kekuatan bagi teman-teman semua, kita semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah lalu daripada umat-umatnya. Bahkan pun dia selalu ada untuk mereka. Dan kasih karunia-Nya itu selalu tercurah bagi setiap umat yang kembali kepadanya meskipun mereka telah berbuat dosa. Mungkin sebelum kita masuk kepada kesimpulan, saya berikan kesempatan terakhir bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau punya tanggapan yang lain lagi. Mungkin cuma pendek saja ya, saya mau tambahkan. Sebagaimana yang akun Edmund Sitomorang telah posting itu ayat Roma 6 ayat 1 sampai 2. Saya dengar tadi dari Bro Henry, boleh, artinya begini ya, saya mau tanggapi tadi. Jadi jangan kita berpikir bahwa sebagai manusia, sebagai orang muda, orang bikin dosa juga, bikin dosa saja. Kan ada kasih karunia, ya toh? Jadi artinya jangan kita memiliki konsep seperti itu, ya. Jangan kita memiliki konsep seperti itu. Seperti orang Manado bilang, bikin dosa aja. Ada kok kasih karunia Tuhan mengampuni. Padahal kita sudah tahu itu dosa. Nah, jadi ayat yang dimunculkan tadi Roma 6 ayat 1 sampai 2 dapat menjawab akan hal itu. Jadi mari kita sebagai orang-orang muda, jangan kita berpikir karena kasih karunia itu ada, jadi buat dosa saja. Ada kasih karunia, jangan. Mari konsep itu kita hilangkan dari pemikiran kita sebagai orang Kristen. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, kalau kita lihat di pelajaran kita ini sebetulnya berbicara mengenai Ibrani 4 ya. Kalau kita baca Ibrani 4 itu berbicara mengenai istirahat. Istirahat dari apa sebetulnya? Kenapa orang Israel tuh nggak masuk-masuk ke tanah perjanjian? Cuma 2 orang yang masuk. Karena mereka nggak istirahat dalam Tuhan. Kita di dalam pergumulan kita di dalam dosa. Siapa di sini yang sudah tidak bergumul lagi dengan dosa? Pasti udah mati orangnya. Karena dia udah nggak bergumul lagi. Dalam pergumulan kita dalam dosa, kita harus mengetahui bahwa kita bisa mendapatkan istirahat dalam Yesus. Itu inti daripada Ibrani pasal yang keempat. Kalau kita bicara kenapa orang Israel terus mengeluh, mereka nggak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mereka nggak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kaleb itu bisa masuk karena dia seperti anjing katanya. Anjing kalau ditendang, dia jilat-jilat kaki yang nendangnya, karena itu kaki tuannya. Jadi coba bayangkan bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian dan perhentian itu. Kalau kita di zaman kita ini masih terus berpikirkan bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa hidup tanpa responsibility kalau zaman now ya. Wah, saya pengennya hidup dengan penuh kepelesiran, penuh kenikmatan. This is the time untuk kita untuk melihat kembali ya. Apakah kita beristirahat dalam Tuhan atau kita bergumul terus dalam peperangan dosa nggak ada henti. Bila mana kita sudah temukan istirahat dalam Tuhan, maka kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita membuat kita berada di sini pada malam hari ini. Benar nggak? Karena istirahat itu. Jadi hari ke-7 di Ibrani 4 ini kata, hari ke-7 tidak ada hari lain. Tuhan berikan 1 hari, jangan keraskan hatimu. Ada 6 hari katanya untuk bikin dosa, hari ke-7 untuk Tuhan, canda. Tapi kita harus mengerti bahwa hari ke-7 itu adalah hari kita bebas daripada godaan, bebas daripada serangan karena kita sedang beristirahat di dalam Yesus. Gunakan hari ini, hari Sabat, untuk menikmati hari ini sepenuhnya. Seperti kata Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13-14. Nikmati hari Sabat ini. Nikmati hari Sabat ini dan
nyatakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan istirahat dalam Kristus. Baik, terima kasih. Mungkin untuk kesimpulan saya ingin memberikan kesempatan kepada Pendeta Paulus Tampobolon untuk bicara. Baik, terima kasih Bro Gavin. Saya pikir tadi Bro Gavin langsung mau tutup saja. Jadi kalau dibilang masalah berhenti, ini kita kembali dulu ke judul besarnya dulu. Kalau kita melihat merindukan lebih banyak, poin yang menjadi utama buat kehidupan kita di sini, apa sih yang kita rindukan yang lebih banyak itu? Ya, sesuai pelajaran kita dalam fokus utamanya 1 Korintus pasal 10 mengenai bangsa Israel yang zaman dahulu sudah jadi contoh. Itu tulisan Rasul Paulus, bukan tulisan saya. Nanti dipikir lagi saya lagi. Jadi menekankan bahwa 1 Korintus pasal 10 adalah merindukan yang lebih banyak di dalam berhenti dalam Kristus. Ya, yang Bang Edmund tambahkan di kolom chat sudah tepat. Sabat sama dengan perhentian atau berhenti. Berhenti dari dosa. Ini kesaksian tadi siang sedikit. Tadi siang saya sempat berdebat dengan salah seorang Kristen dari aliran lain, dari gereja denominasi lain, di Instagram, di forum. Kami kebetulan dia membahas tentang masalah hari Sabat. Dia bahas dengan jelas tentang bagaimana penciptaan hari Sabat itu ada. Dia juga bahas tentang bagaimana bangsa Israel juga pada waktu di tanah Mesir sampai juga di Kanaan, dan juga bagaimana di Perjanjian Baru Yesus juga memelihara hari Sabat. Tiba-tiba saya singgung, berarti hari Sabat masih berlaku dong. Ternyata penekanan dia hari Sabat bukanlah suatu masalah menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Tetapi hari Sabat adalah hari ke-7. Hari Sabat adalah perhentian. Perhentian yang dia maksud. Saya katakan betul. Sebab memang kita dituntut untuk berhenti dalam arti bukan berarti berhenti kita lagi lari. Stop. Berhenti. Habis itu nggak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Melainkan yang Tuhan mau sama seperti perciptaan adalah Tuhan berhenti, lalu menguduskan dan memberkati. Artinya apa? Kita ikut mendapatkan berkat, kita ikut mendapatkan kesucian dari hari Sabat, kita juga mendapatkan hal-hal yang lain, yang kekudusan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita pada hari Sabat. Jadi yang merindukan lebih banyak di sini adalah bagaimana kita memiliki suatu hubungan yang erat, yang lebih banyak kepada Tuhan secara pribadi ataupun keluarga. Ya, kalau kita di sini mungkin secara golongan dalam diskusi sekolah Sabat, di rumah kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak juga dalam keluarga, dan juga dalam pribadi kita, bagaimana kita merindukan lebih banyak kuasa Tuhan dalam hidup kita, itulah bagaimana berhenti pada hari Sabat. Jadi menjadi suatu kesimpulan bagi kita semua kepada teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beristirahat, bukan hanya beristirahat dari hari Minggu sampai hari Jumat, kita sudah bekerja, berkuliah, beraktivitas seperti sedia kala, itu berhenti secara fisik. Tapi yang Tuhan mau, pikiran dan hati kita juga demikian. Agar jangan seperti bangsa Israel, mereka cuma hanya berhenti pada fisiknya saja, berhenti pada hari Sabat, tetapi hubungan mereka tidak kepada Tuhan. Sama seperti pendeta siapa tadi sudah sampaikan. Mereka terus bersungut-sungut dan lain sebagainya, sampai harus dikirim ular tedung dan lain sebagainya. Itulah karena mereka hanya berhenti secara badannya aja, fisiknya. Tapi pikiran dan hati mereka belum kepada Tuhan. Bayangkan dari 200.000 pria yang keluar dari dari Mesir menuju Kanaan, 200.000 kali 4, 800.000 yang keluar. Anggaplah suami istri dengan anaknya 2. Belum lagi hewan. 800.000 yang keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, yang selamat cuma 2 orang. Bayangkan. Berapa 0,000 sekian persen. Karena kenapa?
karena mereka hanya berhenti secara fisik, tapi bukan berhenti secara rohani. Yang Tuhan mau adalah supaya kita sebagai orang muda bisa memfokuskan pada hari Sabat ini pikiran kita, hati kita untuk merindukan lebih banyak hadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Memang ini suatu pelajaran yang sangat sulit, karena setiap kali kita pasti mungkin hari Sabat masih berpikir kemana-mana, tugas kuliah, target-target pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk berdoa kepada Kristus supaya kita ini, hati dan pikiran kita ini bisa benar-benar diarahkan kepada Kristus untuk datang kepada Dia. Mungkin ini kesimpulan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin, Oke. amin. Terima kasih. Ini Kak Vina ya mau ngomong. Kak Vina, Iya, masih ada waktu? Oke. Oke, nggak apa-apa. Aku sedikit aja ya. Mungkin sudah kesimpulan berbicara. tadi. Oh iya, mungkin udah simpulan sih sebenarnya tadi. Cuma nggak apa-apa, ini dikit aja tadi. Aku cuma mau nambahin, sekalian mau bilang makasih ya sama teman-teman di sini. Tadi nggak sengaja, mamaku tuh lihat ini di Facebook ya. Kebetulan pas banget itu pas Gavin ngomong apa ya. Pokoknya saya lupa, dan itu mendekati si Bella Wisi. Jadi intinya di sini saya nggak, mungkin jawabannya nanti aja ya, karena ini adalah nyokap saya bilang kebetulan intinya tuh dia bilang, katanya dia tuh lebih ke praktikal, pertanyaannya tentang merindukan lebih banyak. Jadi dia bilang kayak gini, kamu itu, ini aku nggak promosi ya teman-teman, sekali lagi aku nggak promosi sama sekali, kamu itu harus dapat cowok Advent. Kalau kamu dapat cowok Advent, Vin, mama pasti akan masuk Advent, karena mama sampai sekarang mau masuk Advent tuh malu gitu. Jadi intinya dia bilang gitu, kalau kamu masuk Advent, mama akan masuk Advent karena mama malu, dan mama yakin kalau kamu bisa masuk Advent nantinya, kamu akan memenangkan jiwa tante-tante kamu. Dan itu teman-teman, itu praktikal. Saya di sini sekali lagi nggak promosi ya. Itu nggak ada komentar sama sekali, ekspresi pun nggak sama sekali, bahkan untuk kata amin sedikit pun nggak. Nah, jadi buat kita ya teman-teman, di sini aku bukannya mengecilkan, tapi aku bersyukur sekali sehingga orang tuaku ada berbicara seperti itu. Aku cuma minta buat kita pribadi ya, terutama buat aku juga ya. Ini kita kan belajar mengenai merindukan lebih banyak. Orang tua saya itu punya banyak kerinduan terhadap dirinya dan juga kepada kita. Tetapi kenapa kita itu kayak seolah-olah di sini harusnya jangan kita yang mengeraskan hati gitu kan, tetapi harusnya mereka yang mengeraskan hati. Jadi buat kita semua, semoga kita sama-sama saling mendoakan, dan kita juga ya itu tadi, apapun permasalahannya, karena aku bukannya nggak yakin sama apa yang aku pegang, aku cuma takut dengan apa yang diharapkan sama orang tua aku, itu aja sih. Jadi ya baiknya kita sama-sama berdoa, sama-sama ya. Thank you banget tadi ada statementnya Gavin tuh, aduh aku lupa, nanti ya aku japri aja ya, mama aku soalnya nyatat nanti ada statementnya Gavin tuh tadi bilang katanya kalau yang namanya kuasa karunia rohani itu kita nggak ada yang tahu. Nah jadi intinya teman-teman di sini cuma saya mau bagikan, saya nggak mau bilang hal yang buruk, saya juga nggak mau bilang hal yang baik, dan saya sekali lagi tidak ada yang mau promosi, tapi sekali lagi gampang sekali kita mendapatkan teori, tetapi praktikalnya susah. Itu sudah saya buktikan dari diri saya sendiri. Jadi baiklah kita saling mendoakan ya, jangan sampai kita yang justru sebenarnya kita yang mengeraskan hati, sehingga apa yang harusnya kita bagikan menjadi berkat itu tidak diterima sama mereka. Itu aja, terima kasih. Amin. Kita doakan Vina. Ya, sepertinya Gavin koneksi ya. Mungkin kita bisa backup dulu. Mungkin Vina Enggak, sudah saya sudah selesai tadi. Mungkin Vina boleh naikkan nomor WA. Iya nanti sudah.
Ya, backup dulu Siapa tahu pendeta ada yang Billy. jomblo. Pendeta Billy mungkin backup. Kavin kayaknya koneksi. Oh iya, jadi karena sudah kesimpulan tadi, yang saya mau tambahkan terakhir sekali adalah di ayat tema tadi, ayat hafalan, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan hal positif yang sudah dijelaskan dalam kesimpulan tadi. Untuk hal-hal yang jahat kita sudah dengarkan tadi. Jadi marilah kita sebagai anak-anak muda kita dapat melakukan hal-hal yang baik, ya, yang baik yang sudah disampaikan dari kesimpulan dari pendeta Paulus tadi. Sudah tidak ada lagi tambahan dari teman-teman. Kita akan closing ya, Ketua Arfan, semua closing ini. Atau mungkin ada lagu pujian dari Bro Yoram yang ingin menyanyi. Oke, boleh aku nyanyi sedikit. Yang nyanyi lagu yang Tuhan adalah gembalaku. Sebenarnya aku belum siap ya Pak Pendeta. Cuman ini Mungkin lebih dekat ya mic-nya supaya lebih kuat. Ya, sebentar. Ini saya dapat lagu, lagunya judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku, di mana kita harus bersyukur. Sebenarnya ini lagu kami. Ini saya ambil benar pendek aja ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di badai yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menegakkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan gitu doang, terima kasih. Karena besok kan juga vaksinasi ya teman-teman, tolong didoakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoram. Terima kasih Yoram. Mungkin Pendeta Bill langsung pimpin doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami di sorga, untuk kesempatan yang indah di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kami anak-anak muda yang tergabung dalam Pemuda Advent Gabungan Nusantara, kami boleh dikumpulkan kembali dalam media Zoom ini untuk membahas akan pelajaran sekolah Sabat yang menarik dan indah, memiliki makna rohani yang dalam kehidupan kerohanian kami. Biarlah apa yang telah kami belajar malam hari ini, kami dapat maknai dan kami dapat implementasikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah dalam kehidupan kami dapat menunjukkan suatu karakter yang baik kepada orang lain, dan biarlah mereka dapat melihat Yesus dalam tingkah laku kehidupan kami. Berkatilah kami semua yang tergabung dalam media Zoom malam hari ini, dan berkati kami ketika kami akan beristirahat dalam pertiduran di malam hari ini. Kami dapat bangun besok untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kiranya pelajaran yang telah kami pelajari, kami juga dapat bawakan dalam diskusi sekolah Sabat pada besok hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Saat ini mari kita aktifkan kamera kita. Dan ini adalah bagian dari host untuk take a picture, mengambil gambar. Ya, silakan. Mungkin Kori bisa bantu. Atau Indah. Esther available, Dek? Atau aku?
Oke. Ya, silakan. Oke, untuk teman-teman yang memungkinkan on cam, dipersilakan on cam. Kita ada 2 slide. Dimohon bersabar. Oke, sebentar. Ada teman-teman yang baru on cam. Oke. Bang Edmund bisa tolong backup, takutnya jaringan saya Aku yang backup tiba-tiba ya, aku yang backup. Sudah aku udah foto Oh. tadi. Wah, luar biasa Bang Edmund, memang sigap ya. Diulang Bang, supaya ini belum posisi yang Bang, Oh, dihitung ya. Bang, ulang Bang, dihitung. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Cuma satu, semuanya masuk kok. Oh, beda ya, yang gede ya layarnya ya Bang ya. Maaf, Iya, thank you Bang Edmund. Makasih Bang Edmund. Baik, kita mendengar pengumuman dulu ya. Siap. Ya, teman-teman, kita akan bertemu kembali pada hari Jumat nanti. Kenapa? Waduh, kok nggak ada, kita nggak lama banget ya ketemunya, karena sepanjang minggu ini kita akan merayakan Week of Prayer, Hari Pathfinder sedunia. Jadi pastinya teman-teman di gerejanya masing-masing merayakan Week of Prayer ini ya. Jadi semoga 1 minggu ke depan ini apa yang kita dapatkan di Week of Prayer ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan jangan lupa kita bertemu lagi Jumat depan pada pukul 8 di waktu yang sama ya teman-teman, di room yang sama. Tuhan memberkati kita. Untuk pengumuman berikutnya adalah bila mana teman-teman mau bergabung di PAG Nusantara, silahkan WhatsApp grup PAG Nusantara, silahkan chat ke nomor yang sudah saya chat di room chat, dan juga untuk acara-acara PAG Nusantara, update-nya teman-teman silahkan mengikuti, follow akun media sosial PAG Nusantara. Terima kasih, acara kita sudah selesai. Tuhan memberkati, jangan lupa istirahat dan bahagia. Ya, mungkin terima kasih untuk Brother Gavin ya yang sudah pimpin acara, moderator yang